Terima kasih kepada kalian semua telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke tempat ini. Nah, kita kan akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Alangkah baiknya kita bisa berkenalan terlebih dahulu supaya proses yang akan kita lakukan itu berjalan dengan baik. Mungkin bisa perkenalan mulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sri Mulyani, bisa dipanggil Ibu ya. Nah, mungkin bisa perkenalan dari sebelah kanan saya. Sering dipanggil siapa? Oh, Andi. Selanjutnya? Saya Muhammad Ilyas Amrullah. Iya. Sering dipanggil siapa? Ilyas. Ilyas. Nah, dipanggil siapa? Rifki. Kalau yang terakhir? Perkenalkan, nama saya Rizky, biasa dipanggil Rizky. Oke, berarti kalau di sini Rifki, kalau di sini Rizky. Oke, baik. Mungkin kalian sudah saling kenal. Bisa diingat semua namanya temannya? Bisa. Oke, baik. Mungkin sebelum itu Ibu di sini akan memberikan sedikit kontrak sebelum kita melakukan selanjutnya. Nah, gimana itu Ibu bisa? Apakah Ibu bisa meminta waktu kalian kalau kita melakukan proses bimbingan? Apakah kalian bisa menyempatkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit? Bisa. Oke. Apakah ada jadwal dari kalian berempat ini yang bertabrakan atau memiliki jadwal yang sama? Tidak bertabrakan. Jadi mungkin Ibu bisa lebih mudah ya dalam melakukan bimbingan karena memiliki jadwal yang sama. Nah, selanjutnya Ibu ingin pada proses pemberian layanan selanjutnya, Ibu ingin kalian semua terlibat aktif dalam proses bimbingannya. Kalian bisa saling menanggapi apa tanggapan dari teman-teman kalian, sehingga kalian itu bisa saling berbagi informasi, saling berbagi pendapat, dan bisa sama-sama mengerti apa yang kalian telah hadapi dan kalian telah dapatkan di tempat ini. Nah, dan juga Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah sebelumnya kalian pernah berpikir bahwa setelah lulus dari SMK ini kalian itu akan memilih jalur apa? Kalian ingin melanjutkan karir kalian itu ke jenjang apa setelah lulus dari sekolah SMK ini? Apakah kalian pernah terpikir hal itu? Pernah. Kalau yang sebagian belum. Kalau Rifki, kalau Ilyas belum. Oke. Jadi sebagian dari kalian sudah memikirkan jenjang setelah lulus SMK dan sebagian pula belum memikirkan hal tersebut. Nah, proses pemberian layanan yang akan Ibu berikan itu akan bertema pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, di mana kalian itu bisa menentukan, bisa melihat apakah saya cocok di bagian mana dan saya ingin memilih bagian apa setelah lulus dari SMK ini. Dan mungkin proses pemberian layanan tersebut akan Ibu berikan pada pertemuan berikutnya, karena mengingat waktu juga kita terbatas dan ini sudah hampir habis. Jadi bisa Ibu tutup dulu pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya kita mungkin bisa bertemu di pertemuan pekan depan. Apakah semuanya bisa meluangkan waktunya? Bisa. Jadi kita bisa bertemu di pekan depan pada
hari yang sama ya. Ibu tutup kegiatan kita pertemuan pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Nah, sebelum itu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Melihat juga waktu sekarang itu menunjukkan jam-jam rawan untuk kalian itu mengantuk, kurang semangat. Jadi ibu ingin memberikan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking ibu itu peraturannya itu ikuti apa yang saya ucapkan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Mengerti? Misalnya ibu bilang pegang mata, tapi ibu pegang mulut, berarti kalian tetap pegang mata. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya peragakan. Ini bisa melatih kefokusan kalian. Apakah kalian fokus atau tidak? Jadi ibu ingin kalian semua dulu fokus sebelum kita masuk ke inti dalam kegiatan kita kali ini. Sedia semua? Ya. Oke. Pegang dahi. Berarti ini belum fokus. Ngantuk sekali. Mantap sekali ya. Oke, kita lakukan sekali lagi ya. Pegang dagu. Ini masih berpikir. Dagu, yang mana dulu dagu? Kamu pegang apa? Kami sebenarnya tidak. Oke, mungkin sekali lagi yang gampang-gampang. Pegang mata. Allah. Oke, mungkin kalian sudah mulai agak fokus sedikit ya. Jadi ibu ingin bertanya ke kalian, apakah kalian siap untuk memasuki kegiatan inti kita kali ini? Siap juga untuk mengikuti peraturan-peraturan atau apa yang ibu arahkan di pertemuan sebelumnya ya. Di sini ibu kan menanyakan kepada kalian bahwa topik yang akan ibu sampaikan itu pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, kemarin itu ada 2 orang yang sudah ada pilihan karirnya. Ada juga 2 orang yang masih belum mengetahui akan memilih jenjang seperti apa setelah lulus di SMK. Mungkin ibu ingin memberikan kalian kertas, masing-masing 1 kertas. Nah, di sini itu ada 4 pilihan. Karena dalam melanjutkan karir setelah lulus di SMK, ibu ingin kalian memahami apa yang orang-orang itu faktor apa yang mereka alami sehingga mereka memilih salah satu dari karir tersebut. Di sini ada pilihannya itu kerja, ada kuliah, ada pelatihan, dan ada menikah. Nah, ibu ingin kalian mengambil 1, kemudian kalian isi kenapa orang tersebut memilih karir ini setelah lulus di STEM. Apa faktor yang mendorongnya sehingga memilih karir tersebut? Mungkin dari sebelah sini. Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk menulis apa yang menjadi faktor penyebab orang
memilih karir tersebut. Oke, itu mungkin untuk perintahnya ya, perintah. Kemudian data industri yang ada data industrinya. Dan nanti mungkin saya masih perlu update lagi data industri terkait lowongan jurusan apa saja yang berapa jumlahnya dan sebagainya. Kemudian yang tidak bisa dilihat di sini hanya booth itu yang kami siapkan adalah boothnya listrik, listrik, kemudian media media satu dengan kursi. Isi bapak ibu masing-masing itu ada listrik satu, kemudian dua kursi, satu meja. Kalau misalkan bapak ibu membutuhkan dari itu, mungkin boleh sampaikan kalau kami mampu memenuhi terkait dengan promosi itu ini juga pengalaman baru buatkan masing-masing nama perusahaannya, tetapi lembahnya yang tidak menggunakan. Kemudian kami mengalamikannya plastik yang berubah lagi. Tapi ini saya pakai juga bapak ibu untuk makanya kami bagus. Tapi itu tidak banyak yang tidak menggunakan Sisa 2 menit lagi ya. Itu boleh. Jadi sebelum kita lanjut lagi, kita saya paham Sudah selesai. Dipegang masing-masing dulu. Nah, di sini semuanya sudah selesai kan? Jadi di sini ibu ingin mungkin kalian bisa membacakan mulai dari makanan ibu apa alasan atau mungkin mau diacak. Acak, oke. Tidak ada yang mengajukan diri atau kita tunjuk saja. Siapa? Tidak ada. Dari kiri dulu. Baru kita acak lagi. Dapat apa? Bagian apa? Keluarga sakinah. Oh iya, berarti kalian dapat bagian yang menikah. Menikah iya. Oke. Apa menurut Narizki, apa yang mendorong seseorang itu kenapa memilih menikah setelah lulus SMK? Karena sulit mendapatkan pekerjaan. Oke, sulit mendapatkan pekerjaan, makanya dia menikah. Selain itu masih ada? Dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan menjaga kehormatan
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah masih ada yang lain? Ya, dan Berarti menurut Rizky ini banyak orang yang memilih menikah setelah lulus sekolahnya karena pertama sulit mendapatkan pekerjaan, makanya dia menikah. Dan yang kedua itu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pendapat Nak Rizky ini? Apakah ada tambahan lain kalau yang dari pendapat kalian itu kenapa orang memilih menikah setelah lulus sekolahnya? Pendapat lain? Yang dua orang? Tidak ada. Kalau dari ibu sendiri menambahkan kenapa banyak orang yang memilih menikah karena berkaitan dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan, makanya ekonomi yang dimiliki oleh individu tersebut itu kurang. Makanya dengan cara menikah mungkin seorang perempuan yang menikah itu bisa dinafkahi oleh suaminya karena tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, ada juga salah satu faktornya yaitu karena dorongan dari keluarga ataupun keluarga seperti orang tuanya. Orang tuanya itu ingin sekali anaknya menikah. Misalnya orang tuanya ini sudah tua, jadi memohon kepada anaknya bahwa mungkin anaknya bisa menikah secepat mungkin supaya kalau orang tuanya ini sudah tidak ada, dia sempat melihat anaknya itu menikah. Mungkin itu dan itu tambahan pada bagian karir menikah, melanjutkan karirnya itu di bagian menikah. Nah, selanjutnya siapa? Mungkin selanjutnya pada bagian kuliah dulu. Oke, siapa? Oke, Nak Rizky, silakan. Jadi untuk mendapat penguasaan individu sudah mengembang jaringan profesional serta memperoleh keterampilan baru. Oke, jadi menurut Narki kalau kita kuliah itu bisa mendapatkan tambahan relasi, bisa mendapatkan pengalaman baru, bisa menambah juga soft skill pengetahuan kita. Nah, yang lain ada tambahan? Tulis dulu di ada yang kurang. Iya, silakan. Kalau dari yang lain? Nggak ada tambahan kenapa orang-orang pilih kuliah karena ini atau ini, nggak ada. Oke, jadi tambahan dari ibu, kenapa banyak juga siswa yang setelah lulus dari sekolahnya itu, misal SMK ini memilih untuk kuliah karena adanya juga faktor dorongan dari keluarga, karena keluarga ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting, faktor utama di mana banyak biasanya dari keluarga-keluarga, misalnya keluarga-keluarga yang berada, yang berpendidikan yang tinggi dan anaknya itu tidak mau melanjutkan, pasti orang tuanya ingin ini anaknya ini juga kuliah, dia mau anaknya ini itu sebagai penerusnya nanti apabila orang tuanya ini sudah misalnya sudah tua gitu, sudah pensiun, dia ingin itu anaknya juga melanjutkan karirnya seperti karir orang tuanya tersebut, meskipun anaknya itu tidak mau, tapi kadang ada orang tua yang memaksa anaknya seperti itu.
Nah, ada juga beberapa kenapa orang memilih ingin kuliah karena misalnya salah satu contoh ingin jadi guru atau ingin jadi dosen itu kita harus kuliah terlebih dahulu. Oke, jadi mungkin kita lanjut ke bagian berikutnya. Sisa 2, bagian pelatihan dan bagian kerja. Siapa yang mau terlebih dahulu? Siapa yang mau mengajukan diri? Oke, bagian pelatihan, silahkan. Pelatihan tambahan kursus dan sertifikasi atau kursus perguruan tinggi terkait dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing lulusan SMK di pasar kerja atau lapangan kerja. Jadi menurut Nak Ilyas ini bahwa kalau dia memilih pelatihan apa? Silahkan. Yaitu menjadi keterampilan peluang karir Peluang karirnya, ya karena kalau pelatihan dia bisa memiliki daya saing tinggi daripada hanya yang berasal dari lulusan SMK begitu. Oke. Jadi memang benar bahwa yang contohnya yang di BLK kan ada BLK, di situ tempat pelatihan. Iya, pelatihan kerja. Nah di situ kalau kalian kalian pelatihan di situ kalian bisa dapat sertifikat kan? Nah sertifikat itu bisa dijadikan sebagai pegangan kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Nah bisa meminimalisir daya saing dari kayak cuma lulusan SMK saja. Karena kalian sudah melakukan pelatihan sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir yang kita tunggu-tunggu karena kebanyakan kita ingat bahwa di SMK itu kan memang sudah diajarkan bagaimana untuk melanjutkan bekerja. Jadi ini sangat yang ditunggu-tunggu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, siapa? Kalau menurut itu mungkin masih kurang, harus ada tambahan dari kalian-kalian. Karena pasti ujung-ujungnya itu semuanya ingin bekerja, ingin menghasilkan uang. Apa? Apa tadi Ya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Itu. Berarti intinya di sini dari pemikiran kalian itu bahwa bekerja itu untuk mencari duit, untuk bisa bertahan hidup, begitu. Oke, jadi mungkin dari apa yang kalian jelaskan di sini bisa tergambar bagaimana pilihan-pilihan yang bisa kita ambil setelah lulus dari sekolah ini. Nah, kemarin Ibu sempat bertanya pada pertemuan pertama, apakah kalian sudah memiliki pilihan karir setelah lulus SMK? Di sini ada 2 orang yang belum, ada 2 orang yang sudah. Nah, yang sudah siapa? Sudah atau begini, siapa yang sudah mempunyai ancang-ancang setelah lulus dari SMK ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Siapa? Ya, silahkan Arifi dulu. Menjadi apa kira-kira? Menjadi di negara. Abdi negara. Jadi setelah lulus dari SMK ini ingin mencoba jadi abdi negara. Sebelumnya saya ingin bertanya, semisal Narifki ini tidak lulus atau tidak ditakdirkan untuk jadi abdi negara, apakah ada rencana lainnya selain abdi negara?
Semisal Narifki gagal jadi abdi negara, apakah sudah tidak mau berjuang lagi ke jalan yang lain? Ada, yang mana? Apa? Perekonomian. Perekonomian. Itu perekonomian bagian apa? Kerja kah? Kuliah? Ya. Kerja di bidang perekonomian, perusahaan. Oke. Ya, kalau ibu minta sebaiknya kalian itu menyiapkan 3 opsi. Jadi misal kita tidak mendoakan yang buruk-buruk, tapi kita tidak mengetahui takdir kita seperti apa. Jadi semisal plan A kita itu tidak berhasil, nah kita bisa beralih ke plan B. Kalau ini juga tidak berhasil, kita juga bisa kembali ke plan yang berikutnya. Meskipun ini cuma minimal, kita bisa membuat plan yang banyak. Karena di kehidupan kita itu sangat banyak peluang-peluang kerja yang bisa kita masuki. Karena sekarang itu banyak pasti dari kalian-kalian yang melihat bahwa apa yang menjadi pendidikannya tidak sejalan dengan pekerjaannya. Betul? Semisal ada orang yang kuliahnya itu orang kuliah, contohnya dia kuliah jurusan pendidikan, tapi pas bekerja dia bekerja jadi kasir Indomaret, dia bekerja jadi teller bank. Apakah itu sesuai? Tidak kan? Seharusnya di kuliah di bidang pendidikan itu prospek pekerjaannya berarti jadi guru atau jadi dosen. Nah, begitu pula sebaliknya. Bagi anak-anak SMK mungkin kalian bisa saja bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang kalian ambil di sekolah. Karena ibu paham bahwa semisal kalau kita sekolah kadang pas pertengahan sekolah berpikir, waduh kayaknya saya salah jurusan deh. Pasti pernah kalian berpikir seperti itu. Kayaknya saya tidak cocok di jurusan ini deh. Kayaknya saya salah deh. Kayaknya saya cocok di bagian ini deh. Kan? Oke. Yang lainnya masih ada yang sudah memiliki rencana setelah lulus di SMK. Siapa? Tidak ada. Tidak ada juga kayak tidak pernah berbicara dengan orang tuanya tentang Pak, apa yang cocok saya ambil setelah ini, atau rekomendasi dari keluarganya, saudaranya. Tidak ada. Apa? Berarti Naida sini memang direkomendasikan sama keluarganya bahwa setelah lulus dari SMK ini mengikuti pelatihan di BLK. Oke, jadi Naida ini rencananya mengikuti pelatihan di BLK, kemudian setelah dapat sertifikasi bekerja, begitu. Oke, kalau Andi bagaimana? Belum ada rencana sama sekali. Masa tidak ada kepikiran bahwa saya menjadi ini dan nanti? Tidak ada. Kalau Rizky, oke, bagaimana? Belum ada kepikiran. Jangan kalau begitu, misal pasnya kecil lah dulu. Tidak ada kan cita-citanya pas kecil? Jadi apa gitu? Dulu waktu kecil ada sih. Apa? Jadi pemadam. Jadi pemadam kebakaran. Iya. Keren loh itu. Kenapa sekarang kayak tidak yakin dengan pilihannya? Tidak yakin menjadi pemadam? Jadi aja.
Ya terus nggak ada pilihan yang lainnya. Seperti apa? Seperti ya jika apalagi jika usaha apalagi. Mau jadi berarti rezeki ini menjadi pengusaha dong. Oke, itu sebenarnya bagus karena banyak orang yang mengatakan bahwa sekecil apapun usaha kita tetap kita bosnya. Iya. Tah? Iya. Berarti rezeki ini menjadi bos. Selanjutnya kita kembali ke Naandi yang belum memiliki apa-apa rencananya. Pas kecil memang tidak adakah rencana bahwa saya itu menjadi seperti ini deh. Tidak suka bola kan? Saya ini mau jadi pemain bola deh, saya mau jadi pemain timnas. Tidak ada. Berarti rezeki ini harus mulai sekarang karena mengingat maaf ya. Berarti Andi ini memang mulai sekarang harus mencari berbagai informasi tentang karir karena melihat juga kalian ini sudah kelas berapa? Kelas 11 kan? Nah, tinggal beberapa bulan lagi karena kan kalau SMK itu kelas 12 sudah PKL kan? Jadi kalian juga bisa mendapatkan pengalaman dari proses PKL kalian itu seperti apa. Kalian bisa melihat orang-orang di sekitar kalian itu seperti apa. Berarti pas kecil tidak pernah memang bercita-cita. Oke, mungkin ibu karena mengingat waktu juga hampir habis, jadi mungkin kalian ibu mau minta salah satu dari kalian apa yang kalian dapatkan setelah proses atau kegiatan kita kali ini. Apa informasi atau pengetahuan yang kalian dapatkan dari proses kita kali ini? Ya, sebentar. Saya sekarang mengetahui bagaimana saya ke depannya. Bagaimana mengambil jalan ke depannya? Seperti apa? Seperti latihan atau latihan. Jadi dia sini mengetahui bahwa penting bagi kita setelah lulus dari SMK atau sekolah memilih atau penting untuk merencanakan apa yang akan kita pilih setelah lulus dari sini begitu. Ada yang dari teman-teman yang ingin menambahkan kesimpulan? Sudah tidak ada, sudah capek ya semua. Oke, kalau begitu mungkin ibu juga ingin sedikit menyimpulkan bahwa pilihan karir itu memang sangat penting bagi kalian, terutama kalian di bidang SMK. SMK itu kan mengarahnya pada pekerjaan, tapi banyak dari kalian pasti merasa bahwa salah memilih jurusan. Jadi jurusan yang kalian ambil nantinya tidak sejalan dengan pekerjaan yang akan kalian capai. Jadi ibu minta atau ibu harap kepada kalian supaya bisa mempersiapkan rencana karirnya dari sekarang. Kalau misal ada dari kalian-kalian yang ingin butuh tempat curhat atau ingin konsultasi tentang karir kalian, kalian bisa hubungi ibu. Kita bisa melakukan proses konseling. Nah, juga ibu harap kalian bisa nantinya setelah lulus di sini menjadi orang-orang yang sukses, bisa mencapai karir dan pekerjaan yang diinginkan masing-masing dan bisa membahagiakan
Terima kasih dan